Baiklah semuanya, selamat datang di video ini. Saya Hakim Mulinuha ingin mempresentasikan mengenai proyek yang saya dan teman-teman saya buat, terutama mengenai fitur yang saya kembangkan pada proyek ini. Secara singkat, proyek ini bernama Libro, di mana proyek ini akan mempermudah manajemen perpustakaan, menjadi teman bagi orang yang sering berkunjung ke perpustakaan maupun mengelola perpustakaan. Aplikasi kami sendiri ada dua sisi, yaitu sisi admin dan sisi user. Di sini saya sudah menyiapkan dua browser. Nanti salah satu peminjam 6 ini adalah admin, peminjam 1 ini adalah pengguna. Baiklah, kita coba dulu dari sisi admin. Nah, bisa dilihat ini admin memiliki 8 halaman utama, tapi yang saya kembangkan di sini saya berfokus ke reservasi ruangan dan juga denda. Oke, kita mulai dari denda dulu. Sebelum itu, saya akan menunjukkan sedikit mengenai fitur peminjaman buku, di mana ini dikembangkan oleh teman saya Erikson, dan peminjam ini yang mengembangkannya adalah teman saya Angelo. Di peminjaman buku dapat terlihat, kalau sekarang kan tanggal terlihat nih di pojok nih, sekarang tanggal 12. Nah, yang lewat tanggal 12 ini, yang lewat ya, ini masih tanggal 12 jadi belum lewat. Yang lewat tanggal 12 ini itu otomatis statusnya akan menjadi telat. Nah, ketika sudah telat, maka dia akan masuk ke halaman denda. Admin dapat melihat denda. Ini bisa dilihat, ini peminjam 1 dia udah telat 2 kali, tanggal 8, sekarang tanggal 12 ya, dendanya 4.000 karena setiap hari bakal nambah 1.000. Ini baru kemarin nih telat nggak kembaliin, akhirnya dia denda 1.000. Jadi yang menyatakan dendanya lunas atau enggak kayak gini kan udah lunas nih, itu admin. Nah, di sisi pengguna sendiri gimana? Mari kita lihat dari sisi pengguna. Ini dari sisi pengguna terlihat ya, dashboardnya sedikit ini navigasinya beda karena halaman-halaman yang bisa diakses juga beda. Bisa dilihat kalau misalnya pengguna itu hanya bisa melihat denda dia sendiri dan nggak bisa, dia cuma bisa tahu dendanya lunas atau belum. Nah, sekarang kita pergi dari sisi admin, kita pergi ke sisi admin. Semisal admin menyatakan denda peminjam 1 yang sebesar 4.000 ini lunas, kita coba tekan. Oke, status berganti lunas. Kita lihat dari sisi pengguna. Dari sisi pengguna kita refresh. Nah, sekarang denda untuk peminjam 1 yang sebesar 4.000 sudah lunas, dan ketika sudah berstatus lunas maka nominalnya tidak akan bertambah. Kalau yang ini kan masih belum lunas. Nah, kalau nggak dilunasin, besok dia bisa naik 2.000 gitu. Itu untuk fitur denda. Sekarang kita ke fitur reservasi ruangan. Dari sisi ini, ini habis melakukan reservasi ruangan ya. Kita coba tanggal 13 apakah. Oke, jadi gini, pengguna bisa meminjam sebuah ruangan, tapi kan biar dia nggak bentrok sama pengguna lain, andai kata dia minjem ruangan, maka hadirlah fitur ini. Di perpustakaan sendiri ada 3 ruangan kecil, ruangan sedang, ruangan besar. Nah, kalau jamnya sendiri kita membaginya jadi beberapa sesi, masing-masing sekitar 3 jam. Ada jam 8 sampai jam 11, 11 sampai 14, 14 sampai jam 5, jam 5 sampai jam 8 malam. Nah, jadi kita sebagai peminjam satu, kita sebagai peminjam 1 bisa melihat ruangan-ruangan yang pernah kita pinjam. Ini adalah ruangan yang pernah kita pinjam. Kita lihat di sini tanggal 20 ya. Di bawah sini kelihatan kan? Ada peminjam 1 memakai di tanggal 20. Kita periksa ruangan di tanggal 13. Ternyata tanggal 13 kosong, nggak ada yang minjam ruangan. Di tanggal 20 kita lihat. Nah, ruangan ini, jadi kita nggak bisa pilih ruangan ini, kita nggak bisa meminjam di ruangan ini. Akan tetapi, semisal kita anggaplah ke tanggal 14 ya, kita cek di tanggal 14 apakah ada yang meminjam ruangan. Nggak ada. Oke, cara minjem ruangannya simple. Kita tinggal tekan halaman yang masih kosong. Ruangan sedang jam 5 sampai jam 20 kita mau pinjam.
Oke, sedang terpinjam, kita lihat di bawah tanggal berapa, ini tanggal 14. Tuh, ada ya. Tanggal 14 ruangan sedang jam 5 sampai jam 20 ada ya. Jadi ini sudah terbooking. Ini kan dari sisi user. Kita lihat apakah dari sisi admin ada. Ini dari sisi admin. Nah, dari sisi admin tanggal berapa tadi? Kita lihat dulu. Dari sisi admin tanggal 14. Kita sebagai admin ingin melihat apakah di tanggal 14 ada yang minjam ruangan. Kita tekan periksa ruangan. Nah, ada. Ini siapa yang minjam? Kita lihat. Nah, kalau admin bisa melihat semua riwayat peminjaman. Ini admin bisa melihat semuanya. Kalau misalnya tadi pengguna cuma bisa melihat yang dia pinjam sendiri. Kita lihat apakah ada ruangan sedang tanggal 14 nih, ruang sedang. Nah, inilah yang dipinjam oleh peminjam 1. Nah, jadi kalau misalnya dia sudah dipinjam sama orang lain siapapun itu, yang jelas sudah ada datanya di jam dan waktu yang sama, maka nggak bisa diklik. Cuman selain yang ini, selain yang belum, misalnya nih kosong nih, ruangan sedang. Nah, sudah terbooking oleh diri dia sendiri. Jadi hanya bisa membooking diri sendiri kan. Oke, lanjut. Nah, ini kan untuk si admin kan agak panjang ya di sini, kadang bisa ngeliat semuanya. Jadi saya membuat halaman baru juga. Isinya sama aja. Sekedar melihat ruangan-ruangan yang pernah dipesan. Sama aja, biar ini nggak bentrok aja gitu kan. Jadi kurang lebih itu saja fitur yang saya buat. Saya membuat fitur peminjaman ruangan, reservasi ruangan tepatnya, dan juga fitur denda. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.